Inti dalam setiap paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok yang bisa terletak di awal paragraf atau disebut deduktif. Jika ide pokok di akhir paragraf maka disebut induktif atau di keseluruhan paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama sehingga dapat dikatakan kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok atau pikiran utama berada. Kalimat utama berfungsi untuk membantu membaca dalam menemukan inti informasi dari sebuah paragraf. Ciri-ciri kalimat utama. 1. Mewakili isi bacaan. 2. Bisa berdiri sendiri. 3. Menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Nah, kalau kalimat pengembang bisa juga disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Biasanya ide pokok itu terdapat dalam setiap paragraf. Apakah paragraf itu? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Sekarang kita akan belajar mencari ide pokok dalam paragraf. Di sini ada sebuah bacaan yang terdiri dari satu paragraf. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Misalnya pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meleok-leokkan tubuhnya pada tanah dan batu. Di sini ide pokoknya terdapat pada awal paragraf. Saya beri warna hijau, yaitu kalimat yang pertama. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Itu adalah ide pokok dari paragraf ini. Sedangkan kalimat pengembangnya ada 4 kalimat, yaitu kalimat pengembang yang pertama. Misalnya pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Kalimat pengembang yang kedua, tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Kalimat pengembang yang ketiga yaitu tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan hewan vertebrata lainnya. Sedangkan kalimat pengembang yang keempat yaitu ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meliok-liokkan tubuhnya pada tanah dan batu. Setelah kalian membaca dan memahami materi tentang ide pokok tadi, sekarang kerjakan tugas ini, yaitu kalian akan disuruh untuk mencari pengertian dari ide pokok. Apakah ide pokok itu? Kemudian apakah fungsi ide pokok bacaan? Dan terakhir adalah bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan. Kalian buat tabel ini di buku tugas kamu dan isi sesuai dengan pemahamanmu tadi. Tugas selanjutnya adalah kalian suruh mencari ide pokok dari setiap paragraf ini. Paragraf yang pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak.
Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari paragraf ini kalian temukan ide pokoknya dan juga kalimat pengembangnya. Paragraf yang kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, dari bacaan tadi kalian temukan ide pokoknya dan juga kalimat pengembangnya. Paragraf yang ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Dari bacaan tadi, kalian temukan juga ide pokok dan juga kalimat pengembangnya. Paragraf yang keempat, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, dari bacaan itu, kalian juga temukan ide pokok dan juga kalimat pengembangnya. Paragraf yang kelima, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang menjadi bergerak. Cari ide pokok dan juga kalimat pengembang dari paragraf tadi.